Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Anggrahini Miryasari. Kita akan belajar tentang reaksi redox pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dalam reaksi redox itu yang harus kalian pahami adalah yang pertama itu oksidator. Oksidator itu apa? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Kemudian reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Dan harus mengandung hasil reduksi dan hasil oksidasi. Kenapa? Karena dalam reaksi redox itu dia mengandung dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pengertian dari reaksi redox. Reaksi redox sendiri itu dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama reaksi redox itu sendiri. Artinya apa? Reaksi redox itu adalah reaksi yang mengandung dua reaksi dalam sekali reaksi. Nah, dalam reaksi redox itu masing-masing komposisi senyawanya atau unsurnya itu dia sebagai komponen fungsinya. Contohnya pada Fe, HCl, FeCl2 dan H2 ini dia memiliki fungsi sendiri-sendiri gitu ya, tiap komponen penyusunnya. Sedang yang kedua adalah reaksi autoredox. Kalau reaksi autoredox itu dia adalah reaksi yang mengandung dua reaksi dalam sekali reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi dengan masing-masing komponen penyusun atau unsurnya dia dapat mengalami dua fungsi sebagai komponennya. Macam reaksi autoredox. Yang pertama adalah reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi redox di mana oksidator dan reduksornya adalah zat yang sama. Contohnya pada Cl2 ditambah KOH, ini dia menjadi KCl dan KClO serta H2O. Reaksi autoredox yang kedua itu adalah reaksi komproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama, yaitu contohnya H2S plus SO2 menjadi S dan H2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian contoh ya, untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi ya. Untuk reaksi yang pertama itu adalah Al ditambah dengan Fe2SO4, dia menjadi Al2SO3 gitu ya, plus H2O. Nah, kita tentukan dulu biloxnya. Di sini Al itu adalah unsur gitu ya. Kalau unsur berarti dia langsung biloxnya adalah 0 gitu. Ini kemudian ini dia senyawa. Senyawa itu berarti totalnya harus 0. Ini juga sama, dia senyawa, biloxnya adalah 0. Kemudian ini unsur, berarti biloxnya adalah 0. Ini langsung ya, karena dia sudah langsung unsur. Nah, kalau yang ini Fe2O3, karena O ini sudah diketahui, maka dia harganya negatif 2. Fe-nya gitu ya, Fe-nya O ini kalau karena dia transisi dan non logam, ini lebih mudah kita buat reaksi ionisasinya. Fe2O3 kalau diionisasi kan jadinya Fe3 positif plus O2 min, sehingga di sini biloxnya 2 negatif, kalau yang di sini positif 3. Untuk Al ini sudah otomatis. Al itu kalau dalam senyawa harganya positif
3 gitu ya. O itu harganya negatif 2. Untuk mengetahui aturan bilangan oksidasi, saya sudah memberikan di video pembelajaran saya sebelumnya ya. Sehingga ini Al dengan Al. Kemudian Fe dengan Fe gitu ya. 0 menjadi plus 3, berarti biloxnya naik. Naik 3 elektron. Kalau yang di sini dari plus 3 menjadi 0, berarti dia turun 3 elektron. Hal ini menyebabkan kalau bilangan oksidasinya naik, berarti dia reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian kalau turun berarti reaksi reduksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan siapa oksidatornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Berarti siapa? Berarti Fe2O3. Reduktor. Reduktornya itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Berarti siapa? Al. Hasil oksidasi. Hasil oksidasinya itu adalah zat hasil dari reaksi oksidasi, berarti Al2O3. Untuk hasil reduksi, berarti hasil dari reaksi reduksi siapa? Fe. Mudah ya anak-anak ya, asal kalian paham aturan penentuan bilox. Contoh yang kedua itu adalah Fe ditambah HCl menjadi FeCl2 plus H2O. Ini juga sama caranya. Fe ini dia 0, HCl ini dia 0. Jumlah biloxnya ya. FeCl2 0. Ini dia 0 gitu ya. Karena dia unsur maka dia langsung harganya 0. Karena dia molekul diatomik berarti harga biloxnya sama dengan 0. FeCl2 ini dia transisi dan non-logam, maka buat reaksi ionisasinya. FeCl2 diionisasi jadinya Fe2 positif plus Cl negatif. Berarti di sini Fe-nya adalah positif 2 gitu ya. Cl-nya negatif 1. HCl, H ini kalau dalam senyawa harganya positif 1, berarti Cl-nya negatif 1 gitu ya. Nah, sekarang Fe dia dengan Fe di garisnya. Untuk H dia dengan H. Karena Cl ini dia tidak berubah, negatif 1 menjadi negatif 1, maka tidak perlu dituliskan. Fe dari 0 menjadi 2, berarti dia naik 2 elektron. Untuk yang H, dia dari positif 1 menjadi 0, berarti dia turun 1 elektron. Selanjutnya, kalau yang naik, berarti dia adalah reaksinya oksidasi. Kalau yang turun, berarti reaksinya reduksi. Untuk selanjutnya, oksidator. Oksidatornya itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi, yaitu HCl gitu ya. Untuk reduktornya adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, berarti Fe gitu ya. Hasil oksidasi ini berarti dia zat yang dihasilkan dalam reaksi oksidasi, berarti adalah FeCl2. Kemudian hasil reduksi itu adalah zat yang dihasilkan dalam reaksi reduksi, yaitu H2. Paham anak-anak?
Jadi yang disebutkan tidak hanya unsurnya, yang disebutkan adalah zat gitu ya. Jadi misalnya seperti ini yang berubah adalah hanya Cl-nya tidak berubah, tapi yang dimaksud oksidator itu adalah zat. Kalau zat itu berarti keseluruhannya gitu ya. Jadi harus disebutkan HCl, FeCl2. Paham ya anak-anak? Soal selanjutnya ini kita mirip ya dengan yang tadi. Ini karena dia unsur, maka ini 0. Molekul senyawa ini dia 0. Ini juga molekul senyawa, maka jumlahnya biloks harus 0. Ini harus 0. Yang ini juga harus sama dengan 0. Kemudian kita cari sekarang biloksnya. H dalam senyawa sudah diketahui dia positif 1. S di sini karena dia non-logam, untuk amannya kita buat reaksi ionisasi. H2S kalau diionisasi jadinya H positif plus S2 min. Berarti di sini adalah min 2. Atau kamu boleh pakai yang biloks gitu ya. Positif 1 dikali 2 berarti positif 2. Positif 2 dikalikan ditambah berapa biar hasilnya sama dengan 0. Itu adalah negatif 2. Yang di sini O itu ketika dalam senyawa harganya negatif 2. Kita buat perhitungannya. BO dari SO2 itu sama dengan 0. Terdiri atas BO-nya S ditambah dengan BO-nya O sebanyak 2, maka sama dengan 0. Nah ini BOS ditambah 2 dikali negatif 2 harus sama dengan 0. Maka BOS itu sama dengan positif 4. Nah di sini tulis BOS sama dengan positif 4. Karena S di sini adalah unsur, maka langsung 0. Untuk H di sini dalam senyawa positif 1. O dalam senyawa negatif 2. H positif 1 dengan positif 1, maka dia tidak berubah. S di sini dia berubah, gitu ya. Yang di sini dia juga berubah S-nya. Nah, kalau yang dari H2S itu dia mengalami kenaikan 2 elektron dari min 2 menjadi 0. Kalau yang di SO2, S-nya dia mengalami penurunan gitu ya. Mengalami penurunan sebanyak 4 elektron. Kalau turun berarti dia reaksinya reaksi reduksi. Kalau naik berarti reaksinya oksidasi. Nah, sekarang kita jabarkan. Siapa oksidatornya? Oksidatornya itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi, berarti SO2. Kemudian reduktornya. Reduktornya adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, berarti H2S. Kemudian hasil oksidasi. Hasil oksidasinya adalah S. Hasil reduksinya ini juga sama, dia S gitu ya. Nah, karena hasilnya ini sama, maka ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Mengingat-ingatnya, kalau kata kon ini diingat-ingat, kon itu kata kuncinya adalah kon bersatu gitu. Kon bersatu. Artinya apa? Dari 2 menjadi 1 macam. Begitu menghafalkannya ya. Untuk reaksi yang keempat. Reaksi yang keempat ini mirip ya dengan yang tadi langkahnya. Kita
cari dulu bilog semuanya dulu. Dia siapa? A atau B? Ini kebetulan A. Maka kalau A ini maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0 total bilogsnya gitu ya. Karena dia molekul diatomik langsung 0. Di sini KOH, K dalam senyawa positif 1 karena dia golongan 1A. H dalam senyawa positif 1, maka O-nya itu adalah negatif 2 sesuai aturannya gitu ya. Kemudian di sini K dengan Cl, K dalam senyawa selalu positif 1 sehingga berapa ditambah positif 1 sama dengan 0 berarti negatif 1. Kalau yang di sini positif 1 kemudian O-nya negatif 2, maka Cl di sini harganya positif 1. H di sini positif 1, O-nya di sini negatif 2. Ingat-ingat bahwa kalau yang tidak mengalami perubahan bilogs maka tidak perlu digaris gitu ya. Ini yang digaris hanya Cl. Cl yang pertama adalah 0 menjadi negatif 1, berarti dia mengalami penurunan sebanyak 1 elektron. Kemudian Cl yang kedua dari 0 dia berubah menjadi positif 1, berarti dia mengalami kenaikan bilogs sebanyak 1 elektron. Saya ulang lagi, kalau reaksinya bilogsnya turun itu berarti dia reaksinya reaksi reduksi. Kalau naik ke atas berarti reaksi oksidasi gitu ya. Nah, sekarang kita buat oksidatornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Berarti siapa? Cl2. Kemudian reduktornya. Reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Siapa? Cl2. Nah, hasil oksidasi. Hasil oksidasinya itu siapa? Hasil oksidasi adalah hasil dari reaksi oksidasi. Berarti KClO. Kemudian hasil dari reaksi reduksi itu siapa? KCl itu. Nah, kalau di sini karena Cl-nya ini dia bisa sebagai oksidator dan dia bisa sebagai reduktor, maka ini ciri dari reaksi dispropor, reaksi redoks yang disproporsionasi. Mengingat-ingatnya apa? Mengingat-ingatnya kata dis gitu ya. Dis itu artinya apa? Dis itu artinya disuruh berpisah. Nah, disuruh berpisah berarti dari 1 menjadi 2. Begitu. Mengingat-ingatnya ya, disuruh berpisah, disproporsionasi, disuruh berpisah dari 1 menjadi 2. Semoga kalian makin paham ya dengan materi menentukan reaksi redoks. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika materi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.